ada jotos-jotosan kan enggak lah. Agak biasa aja. Ini aja. Oke, siap. Saya hormati beliau sebagai mantan atasan saya dan sebagai mentor terbaik saya. Oh, baik. Sampai hari ini. Iya dong, kan saya bukan Sampai yang baru. di KPU kalau nggak salah bilang gitu juga ya. Perlu bergaya ala-ala anak muda, tapi sebenarnya kan saya juga memang masih muda. Iya. Foto begini ya. Oh gitu. Gini. Halo semua, ya para teman-teman. Siang ini kita kedatangan Ibu Rena Daprina sebagai calon wali kota Bogor dari partai PDIP yang usung Ibu PDIP sama PDIP. Jadi kita tadi udah ngobrol Bu ya, sebelum masuk ke sini kita udah asik lah Ibu ya, tinggal ditajamkan obrolannya. Siap. Ya. Body briefing maksudnya. Ya, sudah makin tajam sebenarnya. Jadi Ibu Rena ini mantan ASN ya. Wah. Dia menjadi kepala Kepala dinas. Dari mulai lurah sampai Sembur ya. Betul. Di Sembur itu setiap hari Ibu Rena pasti selalu ke wilayah. Betul. Setiap hari ya, sebelum masuk kantor Ibu Rena pasti menyempatkan, karena saya dulu pernah ini lihat tahu lah. Terus jadi wakil kecamatan Bu ya di Bogor Timur. Lurah Sempur, Babakan Pasar, kemudian Sekcam, Bogor Timur, Camat, Sekdis yang tersingkat 1 bulan. Satu bulan. Ya, diakhiri sama Kadis UPR yang berhasil membangun jalan Otista, jembatan Otista yang dihadiri oleh Pak Presiden langsung, Joko Widodo. Nah, Bu, kok mau sih Bu, Ibu meninggalkan singgasana yang nyaman di Kepala Dinas PUPR itu seksi loh Bu. Kepala Dinas PUPR itu ya. Strategis pembangunan Kota Bogor, strategis pembangunan, bisa membangun lebih maksimal mungkin, karena kan laksana langsung kan. Ya. Kenapa sih Bu bisa meninggalkan ASN-nya? Kalau kita mau ke jenjang yang lebih tinggi, kita harus berani ngambil resiko dan harus keluar dari zona nyaman. Oke. Tapi kan sangat disayangkan kan jadi kepala daerah kan makin nggak nyaman karena Leiden is legend kan. Ya saya memang mau keluar dari zona nyaman. Seperti itu. Kan mantan Kadis PU kan pernah ngerasain. Tapi yang Ibu lawan ini kan hari ini mantan atasan Ibu loh. Ada di lahir. Jadi gimana tuh Bu? Gimana tuh? Kok Ibu berani sih Wah? Itu pengalaman menarik sih kalau menurut saya. Pertama politik saya ketika saya berhadapan dengan ya nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Harus meruduk Bu ya. Harus meruduk. Jangan provokatif. Tapi meruduk dengan ini kan strategi. Kalau kita menilai ya cukup berani lah ya. Iya. Ya. Memang ketegasan Bu Rena ini kan kalau dilihat dari secara historisnya kan, dari Kadis PUPR juga kan beliau sangat berani lah, progresif orangnya. Ya, tinggal bagaimana mungkin hari ini Bu Rena ini pengen lebih ke tingkat yang lebih sulit lagi, benar ya Bu? Ya, intinya dimanapun kita diberi amanah. Mulai saya dari lurah, saya dikasih amanah untuk ngurusin satu kelurahan, bermanfaat untuk satu kelurahan, kemudian next step camat, saya bisa 6 kelurahan, bermanfaat ya bagi 6 kelurahan, kemudian kepala dinas saya bisa bermanfaat untuk seluruh Kota Bogor, tapi hanya di bidang infrastruktur. Saya coba untuk di wali kota jadi bermanfaat untuk seluruh warga Bogor dengan segala bidang. Panggilan jiwa apa sih yang bikin Ibu mau maju nih, selain yang tadi Ibu sebutkan? Apa sih benar-benar yang kayaknya misalkan dari pengalaman tadi, kayaknya harus ada yang gua ubah nih? Berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Itu pembangunan yang sudah ada di Kota Bogor ini baik. Bisa dibandingkan lah dengan sebelah-sebelahnya, tetangga sebelah. Semua programnya juga rata-rata memang sudah berjalan.
Tapi kan ada beberapa yang memang mungkin harus kita evaluasi untuk supaya bisa lebih baik lagi, untuk manfaatnya tidak hanya untuk segelintir orang, tapi untuk lebih banyak orang lagi. Seperti itu. Terus kita udah ya panggilan jiwa segala macam. Strateginya gimana kan karena ibu itu muncul di akhir ya? Di akhir dong. Semua orang terkejut melihat seorang Rena Prina mendeklarasikan jadi calon wali kota. Apakah modal ibu ini kan kita lihat kan dari segi Instagram kan ibu ini sangat aktif kan? Apakah emang dengan ibu melihat dari segi followers terus dari segi penonton ketika misalkan ibu upload terkait program itu kan banyak terus apa gitu itu menjadi sebuah modal besar gitu kan, menjadi dorongan ibu buat jadi calon wali kota gitu kan? Karena kan yang lain mah baru mulai gejot-gejot di Instagram, Bu. Kalau ibu kan udah dari semenjak kecamatan kan sampai ibu di PUPR gitu kan udah mulai aktif di sosial gitu. Yang jelas saya punya modal. Saya ada pengalaman di wilayah. Ketika orang baru ngomongin program, saya sebagian sudah melaksanakan program itu. Jadi mengapa tidak? Itu adalah modal saya selain dari restu dari orang tua saya dan restu dari suami. Pastinya harus kalau itu. Melihat kalau melihat Bu Rena itu lihat rekam jejaknya. Saat jadi lurah, camat sampai ke Pak Dinas. Sering viral ya. Waktu jadi lurah Sempur viral juga Bu ya ibu ini kan? Itu bukan hitam putih. Ada beberapa podcast. Ya intinya pada saat itu adalah saya jadi pilot project lurah muda. Pada saat itu pada 30-an lurah muda yang turun ke lapangan atau belusukan. Nah, waktu itu Sempur dan saya jadi pilot project dan itu berhasil. Kemudian setelah saya ada 16 lurah diangkat lurah-lurah yang relatif lebih muda, tapi di perjalanannya ada yang berhasil, ada juga yang give up, menyerah. Dari ibu kan lihat dari rekam jejak kan udah luar biasa gitu kan, sehingga yang memunculkan ibu untuk merubah di Kota Bogor ini dalam segi hal apa sih Bu yang menjadi greget nih kayaknya nih ketika menjadi wali kota bahasanya kan, ketika jadi wali kota udah pengen berubah dari segi penganggurannya, dari segi ekonominya gitu. Jadi memang ada beberapa jadi catatan terkait dengan lapangan pekerjaan, PHK besar-besaran yang kita lihat, kemudian juga masalah kemacetan, ada beberapa masalah pendidikan dan kesehatan juga masih ada beberapa yang memang harus dievaluasi. Seperti itu. Apalagi pengangguran di Kota Bogor itu 9 dari setiap tahun kalau dari data sih menurun loh ya. Menurun dari tahun 2021. Apakah misalkan ibu ini pengen merubah berapa persentase persen yang akan dirubah ketika ibu jadi wali kota dari sekarang itu 9,6 Bu ya? Berarti kan dari jumlah penduduk hampir 100.000 kan? Jumlah penduduk 1 juta kan? Jadi memang ada sekitar sebenarnya PR-nya kita itu ada sekitar 100-an ribu. Jumlah pengangguran terbuka, kemudian kita di programnya kami buatnya 50% atau sekitar 44.000 untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Membuka lapangan pekerjaan baru, asumsinya ya kita memberi kesempatan kepada warga Kota Bogor yang memang belum memiliki pekerjaan itu untuk bisa dan dapat bekerja. Bekerja seperti apa tuh? Maksudnya buka pabrik baru ibu di Kota Bogor apa gimana? Kalau di Kota Bogor, kita lihat Kota Bogor itu kota apa? Jasa, pariwisata, dan kuliner. Ya kan? Nah, kita manfaatkan aja tuh potensi yang ada di Kota Bogor. Kita nggak mungkin bangun pabrik dong. Tempatnya kan, terbatas. Tapi bangun kantor wali kota baru bisa ya? Sedang on progress. Ada 6 hektar dapat hibah. Jadi lebih baik bangun kantor ya daripada bangun pabrik gitu kan? Tergantung urgensinya. Tapi yang dari tadi Bu ya, Ibu akan memperbanyak kuliner sehingga menarik wisatawan begitu. Sekarang gini, UMKM kita itu udah banyak dan kreatif sekali. Banyak banget UMKM
walaupun kadang hampir sama serupa makanan atau produknya. Permasalahan mereka itu adalah mereka kurang wadah atau mereka kurang pasar untuk bisa menjual hasil produk UMKM-nya. Tidak semua bisa tercover oleh pemerintah terkait dengan produk-produk yang mereka hasilkan. Nah, disitulah harusnya kita hadir, kita memberi wadah kepada mereka bahwa pemerintah ada di sini. Jadi mulai dari mereka berusaha, kemudian pemodalan mereka, kemudian selanjutnya adalah pemasaran. Ada yang menerima nggak nih produk mereka? Seperti itu. Tapi yang pemerintah ya politikal juga kan ya sebelumnya kan mengadakan pelatihan-pelatihan, cuman kan pelatihan itu seremonial aja Bu gitu. Jadi yang hal baru yang bakal Ibu berikan tuh seperti apa sih? Apa misalkan sama gitu pelatihan-pelatihan yang seremonial atau sampai pembimbingan gitu sampai barang itu laku terjual, program pasar. Atau konsep yang kita tawarkan, program yang kita tawarkan itu adalah pelatihan pasti ada untuk peningkatan skill, ya kan. Nanti kita lihat biasanya kan pelatihan itu pemerintah yang menentukan pelatihannya apa, make up, pelatihan cukur rambut atau apa. Harusnya kan kita lihat nih, Kota Bogor itu kota jasa, Kota Bogor itu kota pariwisata. Nah, pelatihan apa nih yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja yang tersedia di Bogor? Nyambung dong, apakah itu perhotelan, apakah itu kuliner dan lain-lain, ya kan? Karena kan buat produk tapi tanpa ada diferensiasi, tanpa ada pembeda dengan produk yang lainnya kan sama aja, gitu. Nggak akan bisa bersaing. Nah, itu yang kita buat mulai dari pelatihannya. Kita buat pelatihan kan ada BLK, BLK-nya kita optimalkan, ya kan. Kemudian setelah mereka sudah dikasih latih, mereka dikasih pembiayaan, ada insentif di situ. Setelah mereka insentif, kemudian pasarnya kita sediakan. Jadi kita treatment warga itu, jadi nggak dilepaskan, nggak hanya seremonial saja, tapi ada treatment dan langkah konkret dari pemerintah dari awal sampai nanti akhir. Itu salah satu contoh. Nah, selanjutnya itu setiap bulan, setiap hari itu ada saja usaha-usaha yang buka di Kota Bogor, ya kan, entah itu kafe, entah itu hotel, itu entah itu didanai oleh pemerintah nantinya. Yang mana? Yang tadi setiap apa tadi? Yang pelatihan segala macam. Usaha-usaha baru selalu akan diberikan modal gitu. Ya, kita siapkan modal untuk mereka berusaha, untuk UMKM yang memang merintis, ya kan. Apalagi kita juga ada program untuk kepala keluarga tunggal atau perempuan kepala keluarga, PK. Single parent, perempuan yang berusaha, yang dia tidak ada suami atau ditinggal suaminya, dia harus menghidupi anaknya dengan dia berusaha, itu kita prioritaskan. Karena saya perempuan, saya paham betul kalau perempuan itu survive. Jadi makanya kita akan lebih prioritaskan kepada kaum perempuan. Tapi terkait permodalan Bu ya, calon-calon lain juga kan punya program untuk memberikan modal. Kelebihan yang diberikan sama Ibu ini buat pengembangan UMKM ini kan diferensiasi sama yang lainnya itu seperti apa sih Bu? Kalau misalkan bicara soal modal, yang lain juga kan menjanjikan 1 juta lah, 2 juta lah, apalagi Genjet nanti katanya mau dikasih modal kan, permodalan buat bangun usaha kan. Diferensiasi Ibu sama yang lain itu seperti apa? Tanpa anggunan. Apa? Tanpa anggunan. Tanpa anggunan? Cuma berarti ya? Iya, tanpa anggunan. Jadi kan mereka itu kadang akan susah ketika ada anggunannya. Jadi up sampai 10 juta itu bisa kita berikan. Kita yang tadi khusus untuk ada prioritasnya. Perempuan itu tapi yang lain juga ada lagi bantuan permodalannya seperti apa. Intinya balik lagi, karena saya perempuan, saya paham betul ketika perempuan itu berjuang jadi tulang punggung keluarga, itu pasti akan lebih. Pak, sudah waktunya perempuan katanya. Iya dong. Kita biar tahu kan rumahnya keluarga itu seperti apa kan, keluarga. Kan seorang laki-laki kan butuh perempuan. Betul. Anak juga butuh seorang ibu. Ibu itu adalah perempuan. Iya. Ibu udah Bu Megawati banget. Ini terkait pertemuan sama Megawati lagi rame Bu ini. Apa tuh? Otista Bu ya? Iya. Yang ininya mana Bu? Kan saya baca di media Bu ya, kok ada pemanggilan dan segala macamnya. Ibu mungkin Ibu akan menjelaskan di podcast ini Bu nih. Ya, jadi tahun lalu
kita sudah melaksanakan pengerjaan otista itu sesuai dengan prosedur. Ada beberapa juga sudah selesai dengan BPK dan sebagaimana. Pokoknya yang semua ininya prosesnya sudah kita lewati. Selanjutnya ketika ada pemanggilan ya kita hormati itu prosesnya. Cuman sini saya mau klarifikasi bahwa sebenarnya tidak ada pemanggilan pada saya. Betul. Gitu kan, dan ada beberapa berita itu ya bisa saja dikonfirmasi ke yang bersangkutan langsung yang katanya memanggil, itu tidak ada. Jadi seperti itu. Jadi ya. Jadi tidak ada pemanggilan sama sekali terhadap Bu Rena dari KPK ya. Nah, apalagi KPK. KPK. Dari ya. Kejari. Dari Kejati ya. Nah, mungkin padahal kan malam-malam di situ mantep baik-baik aja Bu ya. Ya makanya saya bilang Kok sekarang kok malah di-tag lagi gitu kan? Ya. Tapi Ibu berarti apa ada penyerangan? Ibu melihatnya seperti apa Bu? Iya. Apa Ibu, ini gua harus Apakah ini masuk buat campaign gitu kan? apa gimana nih? Seorang Bu Rena melihat itu gimana tuh? Enggak. Itu gimana tuh? enggak lah, saya biasa aja, Ya. santai aja. Santai aja, Bu, ya. Anjing menggonggong, berlalu. Tinggal diseruduk Bu ya. Seruduk aja Bu lah. Ya tidak akan membuat mereka merasa lebih hebat dan lebih Iya. baik gitu kan, untuk menjatuhkan. Yang lagi rame sekarang kan? Apa tuh? Apa terkait ibu ini nggak datang ke salah satu podcast agenda debat kan? Oke. Debat walaupun misalkan itu bukan debat yang wajib Oke. yang resmi lah gitu kan? Oke. Tapi kan netizen ini kan mempertanyakan Bilangnya, sama nggak sih Bu? tapi orangnya kok nggak Iya, ada? kok nggak ada gitu? Oke. Jadi pertama perlu teman-teman pahami dulu Iya. gitu kan, bahwa kan memang itu independen untuk debat itu. Kemudian juga memang tidak diwajibkan untuk bisa hadir. Tapi sebenarnya ada kepentingan yang lebih urgent lagi pada saat itu di waktu yang bersamaan. Jadi saya memang dipanggil ketum di DPP. Bu Mega, Ya. Bu Mega. Khusus Ibu sendiri Ya pada saat itu ada beberapa Ada sih yang beberapa. dipanggil, ya. di mana Bu? Di Di Batu Tulis. Oh, di Batu Tulis. Berarti Bogor. di Kota Bogor ya? Apa spesial gitu? Kenapa di Jakarta gitu? Kenapa di Kota Bogor gitu Bu kan? Tapi dia silakan aja sama yang bersangkutan. Soalnya ini Kalian julid. Misalnya pengen tahu karena kan lagi hangat-hangat kan karena PDIP ini kan oposisi belum mendeklirkan untuk menjadi karena kata Bu Mega tunggu aja. baru ketemu Ibu di Bogor. Ya ada agenda khusus lah. Soalnya yang di nasional sekarang pada ke Kota Bogor Bu. Oh gitu ya. Iya. Makanya kok ketum partai kok pada ke Kota Bogor ini kan? Ada apa Kota Bogor ini kan? Itu seksi. Tapi dengan pertemuan itu Ibu makin semangat apa? Ya kan memang kita memang dapat semangat, spiritnya itu ya dari atas. Ya, harus solid dalam di atas ya. Iya, jadi kan Logistik juga nggak dari atas? harus dijawab ya. Harus Kita nggak mau nanya berapa. Nah, kalau itu ya kita percaya sama Bu Rena. Kalau kita lihat LKPN Bu Rena kan sangat LKPN-nya kan ada 4,5 juga kan. Tapi saya harus jelaskan di sini gitu kalian ini. Jadi kayaknya perlu lah gitu kan dari atas. Biar publik nggak kemana-mana menilainya Bu ya. Iya. Di bawah Pak Deddy ya? Iya. Oh Pak Deddy di bawah Atang itu 1,9. Iya. Ketua DPRD Ibu 4,5. 4,5. Gimana Bu Ibu bisa menjelaskan? Kan kalian udah tahu datanya. Mungkin saya nggak tahu. Wah, ini ada apa? Wah, Ada bisa apa? disangkut pautin dah. Katanya ini ada sangkut pautin sama inilah sama kayak otistat itu kan Bu gitu kan. Kan bisa dilihat dan bisa ditelisik itu, ya kan, dari mana sumber dananya. Yang jelas saya kan juga punya suami guys, suami saya juga berpenghasilan gitu kan, jadi suami saya bukan pengangguran dan saya juga bekerja. Iya. Harta bersama kan ditumpukin Dan kan. itu harta bersama saya dan suami saya Iya, gitu. wajar lah kalau gede kan. Ya kecuali Kecuali soalnya mungkin kalau yang lain kan Iya. itu cuman apa suaminya aja yang bekerja. Iya. Kalau ibu kan dua-duanya bekerja gitu Iya. kan. Profesional bagus mentereng semua lagi. Mentereng semua lah kan. Insya Allah, amin. Nah Bu, ini kita bicara ke kan total DPT itu dari 1,6 ya, ada 815 Betul. 249 orang dan 20%-nya itu adalah Adalah ginjal. pemilih pemula. Pemilih pemula. Oke. Dan 815.000 Ya. DPT. Nah, kira-kira 20% itu Ibu gimana sih? Ini pesan sangat penting nih ya. Betul. Yang 20% ini. Oke.
Jadi kalau untuk meraup Gen Z, ya kan. Jadi kesenangannya anak-anak zaman sekarang itu, kalian masuk Gen Z nggak? Nggak ya? Masuk dong. Masuk usia Gen Z, tapi Gen Z di ambang batas. Oke. Jadi memang dari tampang sih memang agak boros ya guys. Kalau kita mikir terus Bu. mikir terus Bu. Beda Emang gitu. yang lain kagak mikir. Ibu kita. Ya, jadi memang akan berbeda program yang saya tawarkan dan bentuk sosialisasi yang saya tawarkan ketika berhadapan dengan Gen Z. Nah, saya harus bisa menjadi bagian dari mereka. Tapi saya bisa belajar itu dari anak saya. Karena anak saya semuanya Gen Z. Ya kan, bagaimana maintain anak-anak muda itu, mereka maunya seperti apa? Mereka itu kan cenderung nggak mau didikte, nggak mau dilarang, nggak bisa dilarang. Kenapa Iya. matanya gitu? Iya kan? Kita kan? Oh, larang gini. For your information ya, mereka ini. Tapi Bu, Yang memang dua ini nggak bisa dilarang sih sebenarnya. Kalau mau demo aja gitu ke saya. dulu waktu mahasiswa ya. Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Bu, tapi kan kalau bicara soal cara meraup gadget gitu kan, Iya. kalau paslon-paslon yang lain kan Ya. dengan gaya setelannya yang berusaha buat masuk gadget, Oke. atau dengan cara kampanye yang Oke. pakai AI begitu kan. Ya. Yang dilakuin sama Renata ini seperti apa sih Bu yang buat meraup gadget? Apakah dengan di followers Ibu 20% 200.000 itu? Oke, jadi memang untuk apa namanya EA kita pasti Iya. ada beberapa yang kita sengaja buat yang bisa diterima dan dicerna sama Gen Z. Kemudian untuk sosialisasi saya nggak perlu bergaya ala-ala anak muda, tapi sebenarnya Iya. kan saya juga memang masih muda. Apa begini ya? Oh gitu. Iya kan, jadi memang masih muda sih, jadi nggak perlu menjadi lebih muda Dimudah-mudahkan. atau dimudah-mudahkan, Bu, ya. iya kan. Nah, juga bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan gaya seperti mereka. Jadi kita itu ada kayak semacam, ada beberapa kayak semacam kita kumpulkan Gen Z itu dan kemudian kita diskusi. Iya. Diskusi kayak kemarin kita baru diskusi terkait dengan masalah penyakit masyarakat. Kayak judol, bully di sekolah, Bullying. kemudian terkait dengan seks bebas. Itu kan hal-hal yang membuat mereka merangsang dan mereka mau speak up. Nah, dan itu lumayan itu antusias. Saya bilang jadi seks bebas, kemudian bully di sekolahan gitu kan. Itu akan menjadi sebuah magnet lah ya buat mereka Iya, dan mereka mau ngomong kok. Mereka anak-anak zaman sekarang itu lebih berani Lebih bersuara gitu. Betul, Dengan, betul. Hah? Betul. Iya kan? Jadi gini Bu, apa? Yang nggak suka sama Gen Z ini kan Gen Z ini wah suka Ikut-ikutan doang. dengan setelannya, dengan FOMO-nya ikut-ikutan doang. Iya. Tapi berarti kan dengan konsep yang Bu Rena bawa ini apa berbeda lah dengan yang Merangsang lain. Gen Z. Dengan diskusi lah ya. Itu Iya. Gen Z yang tipe saya yang suka diskusi gitu kan. Oke. Dan debat pastinya. Iya, jadi respon mereka di beberapa pertemuan kita adakan. Jadi santai kita ngariung ya, kayak konsepnya ngariung. Kemudian ada narasumber, saya juga bisa jadi narasumber dan mereka sampaikan terhadap misalnya nih ada yang mereka bullying yang mereka terima di sekolah, ada pelecehan yang mereka terima di tempat mereka magang, dan itu tersampaikan Itu semua. langsung kan itu kasus Bu ya? Iya. Berarti langsung Ibu advokasi apa Iya, jadi langsung. kemudian respon mereka, Ibu terima kasih kami punya teman untuk cerita. Ibu kalau setiap ada ini lagi kami mau masuk grup Ibu. Grup apa nih? Grup tim ses maksudnya? Ya, saya tidak mengemas itu sebagai saya berkampanye. Ya, Sayang jadi- dong Bu. Kan nanti akhirnya kan mereka mau IG-nya apa kan bisa lihat sendiri. Ya caranya cara santun lah ya guys. Maksud saya itu Ingat loh, anak muda itu tidak bisa dipaksa, tidak bisa diatur. Lu harus begini, harus begini. Udah nggak zamannya lagi. Gen Z itu nggak bisa. Generasi strawberry yang kata orang saat ini yang generasi yang lembek itu nggak bisa terlalu didominasi atau diatur seperti itu. berjalan aja mereka. Berjalan aja, tapi dapatkan dulu apa yang menjadi concern mereka, apa yang menjadi perhatian mereka. Setelah itu kan mengalir. Jadi saya terapkan itu. Wih, mantap memang Brana. Kan terakhir ini mereka nanya, Bu, IG-nya apa Bu? Kami mau curhat, silakan follow IG saya. Oh, Ibu Teh. Mangga tuh. Karena saya ya Bu ya, banner-banner Ibu itu banyak di R3 itu Bu. Kan rumahnya Pak Bima ada.
Hobi sih. Kecil. Jadi nanti pas Pak Bima Arya keluar rumah, oh ini kok banyak apa sengaja apa gimana? Mbak emang bahasa ibu di sana paling banyak? Ya enggak lah, kan saya bekas camat Bogor Timur. Oh jadi masih ini ya? Tapi nggak hanya Bogor Timur, hampir semua kok masih. Tapi nggak pakai banner juga, beliau pasti ingat saya. Oh iya. Kamu masih sering sapa, kontekan, apa sekedar apa mengucapkan apa begitu? Kepo banget sih. Silaturahmi itu nggak boleh terputus. Ya walaupun pada saat ini mungkin kita ada berbeda pilihan atau berbeda. Ya politik itu dinamis. Oh, berbeda pilihan, Bu. Kan beliau sudah nyatakan untuk dukungannya. Mungkin pernah muncul lagi sekarang kalau Enggak, tuh dikonfirmasi sama yang bersangkutan, aku nggak mau ikut-ikutan. Tidak terpancing. Verdi saya. Masih ini Bu, masih komunikasi baik. Kita nggak berantem kok, yang emang ada jotos-jotosan kan? Enggak lah. Enggak, biasa aja. Ini Biasa aja. aja. Oke, siap. Saya hormati beliau sebagai mantan atasan saya dan sebagai mentor terbaik saya. Oh, sampai hari ini. Iya dong, kan saya belum Sampai di KPU kalau nggak salah bilang itu juga ya? Ya memang itu faktanya seperti itu kan. Tapi nggak ada Tapi apa? Nggak ada. Ya, tapi sebagian udah tahu kan, berarti ada. Ya Bu, benar-benar. Terus Bu, kok Ibu bisa ada di, nah ini yang belum, kok Ibu bisa ada di PDIP? Oke. Kok Ibu bisa ada di PDIP? Ya. Terus saya kasih statement nih. Pada saat itu hanya PDIP yang jeli. Kenapa memilih saya? Hanya apa? Yang jeli? Ya. Oke. Dan PDIP menangkap potensi itu yang ada di saya. Oke, tapi yakin solid PDIP Ibu? Yakin. Mau melakukan segala sesuatu itu harus yakin. Kuncinya harus yakin. Kalau nggak yakin atau ragu-ragu, lebih baik nggak usah dilakukan. Ibu terkait PDI belum cocok kalau misalkan Ibu belum mengungkapkan kata-kata motivasi dari Bung Karno. Iya. Biar PDI banget gitu Bu. Apa nih, pancing dulu dong. Nah, kan nggak lupa ujuk-ujuk. Jadi intinya ketika saya memutuskan untuk berlayar dari kandang banteng, nah saya disampaikan bahwa ini adalah banteng betina yang siap memimpin Kota Bogor. Banteng betina. Ya, yang siap memimpin Kota Bogor. Dan satu-satunya wali Kota Bogor perempuan dalam sejarah Kota Bogor. Ya. Dia udah ready ya? Alasan Harus ready dan sudah ready pastinya. alasan PDIP karena PDIP berhasil menangkap sinyal. Ya. Tapi sinyalnya maksudnya karena ngeliat background ibunya atau seperti apa? Emang PDIP nggak ngelihat Ibrahim misalkan yang udah punya nama besar, Atang misalkan yang udah punya, ataupun Dr. Hendra sudah kampanye 2 tahun sebelumnya. Oke. Kita kan bisa merencanakan segala sesuatu yang menurut pikiran manusia itu adalah yang terbaik. Tapi kemudian balik lagi, ternyata Tuhan punya skenario yang berbeda. Sama dengan saya, ketika saya sudah merencanakan A, B, C, D dalam hidup saya, tapi Tuhan sampaikan, Allah sampaikan bahwa kenyataannya adalah seperti ini. Dan itu adalah yang terbaik buat saya. Yakin Bu? Kalau harus yakin kan? Harus yakin dan ready ya Bu ya? Karena basis ibu kan ya, yang kita tahu tadi kalau bicara pengalaman, ibu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dari mulai sempur ya? Bogor Timur, sedangkan pada Ibrahim, terus dan yang lainnya, itu kan sudah lama mereka berjumpa dengan masyarakat di setiap kecamatan. Ya. Gimana untuk menandingi itu? Ya, saya harus bekerja keras, saya dan tim saya serta partai pengusung saya harus bekerja keras. Harus bekerja keras aja Bu? Bekerja cerdas? Cuma bekerja keras aja untuk mendatangi ataupun ibu dengan pakai Harus diomongin ini. Guys, Guys, ternyata mereka berdua ini kepo banget loh. Yang jelas kerja keras dan kerja cerdas. Jadi kerja keras saja tidak cukup, tapi kalau nggak pakai otak dan strategi, kita kan pasti butuh untuk strategi kita ke depan itu seperti apa. Gitu. Jadi kalau dilihat Bu kan Apa tuh? dari Pak Teddy ini kan backgroundnya pengusaha ya? pengusaha sama Pengusaha, politisi ya. Dia lebih terkenalnya sebagai seorang pengusaha kan. Dan Oke. Ibu seorang ya bisa dikatakan birokrasi kan. Birokrat. Ya. Birokrat lah kan. Apakah ini menjadi sebuah modal besar gitu kan untuk membangun Kota Bogor yang birokrasinya jauh dari
orang-orang Kuningan kan. Kalau Kabupaten Bogor kan dekat banget sama Kuningan, makanya datang Kuningan terus kan. Orang Kuningan. Kalau Kota Bogor kan udah ada orang Kuningan. Iya. Nah, apakah emang Kota Bogor ini membutuhkan sosok pengusaha dan birokrasi untuk membangun Kota Bogor gitu, Bu? Karena slogannya membangun bersama kan? Iya. Jadi memang membangun bersama Kota Bogor itu. Karena kalau saya birokrat profesional, Teddy juga memang politik ya, karena dia kan DPP. Prospera, kemudian dia memang biasa tugas di memang hari-harinya juga politik selain dari usaha. Saya rasa itu kombinasi yang bagus. Birokratnya dapat, politiknya dapat. Kalau saya melihat dia adalah politik bukan pengusaha. Jadi kita bisa sharing ilmu kita dan tidak ada yang merasa gue lebih hebat daripada lu lebih hebat daripada gue. Kita bareng kok. Kita udah apa ya? Udah komit. Kita akan jalan sesuai dengan bidang dan keahlian kita masing-masing dan kita harus saling sharing apapun itu. Ya. Gitu. Bersama membangun Kota Bogor, karena saya pahami betul bahwa membangun Kota Bogor itu tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tapi bisa dilakukan kolaborasi antara swasta dan masyarakat. Apalagi sebagai usernya adalah masyarakat. Peran serta masyarakat, partisipasi masyarakat itu penting untuk membangun Kota Bogor. Jadi Ibu ketika sudah menjadi wali kota bakal tetap gak betah di kantor ya? Ibu kan terkenal dengan gak betah diem di kantor. Itu sejak saya lurah juga saya nggak betah di kantor gitu, karena memang kalau di kantor buat saya ngantuk. Saya pernah ketemu Ibu waktu itu di DPRD kan, DPRD rapat lama kelamaan katanya kan udahlah lama. Akhirnya nggak betah duduk, katanya nggak betah duduk, udahlah ke lapangan lagi aja kan. Itu apakah nanti setelah jadi wali kota juga jarang ditemuin di kantor gitu? Iya kan, bisa temuin saya selain di kantor. Di lapangan aja. Di lapangan, ya kan. Sama kan kalau situ minta ketemu saya ketemu juga di lapangan terus. Di lapangan aja gitu. Karena akan susah cari saya di kantor. Memang dari dulu memang saya mungkin orang lapangan ya, jadi nggak bisa terlalu banyak berretorika ya kerja gitu kan. Cocok lah kan kalau kata anak kayak kerja ya tipes tuh kerja kan gitu. Ya nggak juga sampai tipes gitu kan, enggak lah. Jadi intinya banyak hal sebenarnya yang jadi PR, banyak hal yang harus memang dibenahi, dan jangan lagi jadi pemimpin yang hanya duduk diam nunggu laporan gitu kan, tapi harus turun dan langsung eksekusi. Jadi nggak terlalu lama warga itu menunggu, nggak terlalu lama warga itu mendapatkan jawaban yang pasti dari pemerintah. Jauh benar-benar. Mungkin nggak terasa juga ya ngobrol sama Ibu ini. Pandangan Ibu terhadap paslon lain nih. Oke. Pandangan Ibu terhadap yang tadi Bu, yang tadi sebutkan udah. Apalagi terhadap arahan Ibu seperti apa nih Bu? Kota Bogor itu bersyukur sebenarnya ada 5 pasang calon dan semuanya itu keren-keren. Karena kalau nggak keren, nggak akan lolos di KPU. Dari seleksi beberapa orang yang merasa keren, ya kan? Iyalah. Mereka merasa mereka keren, mereka daftar nih ke KPU. Tapi kata KPU lu nggak keren. Nah, sisanya 5 orang pasangan calon yang dianggap KPU mumpuni dan keren gitu. Semua punya peluang, semua punya kesempatan yang sama, tapi cuman satu kesempatan yang lebih besar itu ketika Kota Bogor itu bisa dipimpin oleh perempuan. Karena perempuan itu lebih detail, perempuan itu bisa lebih mengayomi dan selalu bekerja pakai hati. Tapi juga tidak lupa pakai otak. Wah, masuk bursa kandidat ketua PDIP kayaknya. Sekjen. Maaf, Bentar lagi Bu, itu langsung mau sekjen aja. Udah bener-bener masuk PDIP Bu. Udah punya KTA-nya? Belum. Oh, belum. Kenapa Bu? Kenapa pertanyaan macam apa? Enggak masuk. Ya sekalian aja gitu kan, bikin KTA gitu Bu. Bener resmi jadi bener-bener. Biar Ibu tuh merah banget gitu kan. Yang tahu merahnya, bagaimana merahnya saya tuh hanya saya dan PDI serta Tuhan yang tahu. Kan emang ya. Ibu ini emang tipe PDI banget kan. Dari cara nggak usah banyak retorika, yang penting tunjukkan dulu kerjanya seperti apa, kemudian pasti lah.
Ada yang saya bilang, kebenaran itu selalu menemukan jalannya. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Yes. Oke. Jadi jangan khawatir kalau misalnya dihambat-hambat, lu merasa lu benar, tapi dihambat-hambat, tapi tetap aja pada akhirnya yang benar itu selalu menang. Ibu ini udah kayak Bunga Dian ngomongnya kan? Dua hari gue di briefing sama beliau. Iya, jadi udah ketahuan tipe-tipe Bang Adian banget gitu kan? Ya, emang tinggal pasang, tinggal nyetak kartu aja Bu lah. Tinggal bilang ini merdeka. 3 kali Bu. Jangan. Gitu. Mungkin karena udah ini ya Bu ya apa? Udah 30 menit mungkin ada sedikit apa? Closing statement dari Ibu untuk teman-teman Gen Z kan? Oke. Jadi untuk teman-teman Gen Z yang dimanapun berada, jangan lupa, jangan jadi penonton nanti di 27 November 2024, tentukan pilihan kalian karena masa depan Kota Bogor itu juga tergantung dari coblosannya kalian. Jadi jangan sampai golput, tentukan. Kenali dari setiap pasang calon yang ada di Kota Bogor dan kemudian lihat program-programnya seperti apa dan pastikan pilihan kalian itu ada di nomor 4. Ada di nomor 4. Kamu kayak gini, saya gimana nih ngomongnya ya? Gini ya. Gini ya. Ombaknya 4. Oh gini sekarang Bu. Udah. Siap, terima kasih Ibu. Oke. Yes. Ibu Lena Tendi. Ibu. Ready. Ibu ready Oke, Ibu ready, nama gue jadi ready guys. hadir di podcast kita. Terima kasih Yes. banyak waktunya. Sama-sama.